warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti Putri, NIM 2014 4010 762, Prodi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu pengertian anti korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga penyebab korupsi, yang keempat dampak korupsi, yang kelima yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara, perusahaan, organisasi, dan yayasan yang dilakukan untuk memenuhi keuntungan pribadi dan orang lain. Untuk korupsi terdiri dari suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberi uang atau menerima uang yang banyak dilakukan oleh pejabat atau pemerintah untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Contohnya, seorang pejabat memberi suap menyuap kepada hakim, pengacara, dan advokat. Kedua yaitu penggelapan jabatan. Contohnya, seorang pegawai negeri menyalahgunakan keuangan dalam menjalankan suatu jabatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga yaitu korupsi tindakan pemerasan. Hanya dilakukan oleh pegawai negeri untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan kecurangan. Yang keempat yaitu korupsi gratifikasi, dapat berupa uang, barang, masukan, pinjaman hiburan, biaya pengobatan, serta fasilitas fasilitas lainnya. Yang kelima yaitu korupsi bela kepentingan pemerintahan, yang keenam yaitu korupsi perbuatan curang, kemudian yaitu korupsi keuangan negara. Korupsi keuangan negara, keuntungan diambil dari pembayaran pajak, misalkan pajak dibayar sekian dan pembayaran dibayar sekian. Penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yaitu seseorang yang cenderung bersifat tamak dan egois dapat menyebabkan perilaku korupsi. Dampak korupsi yang pertama yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua yaitu menurunnya investasi, yang ketiga yaitu meningkatnya kemiskinan, yang keempat yaitu meningkatnya ketimpangan pendapatan. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu membantu masyarakat dalam penentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak. Yang kedua, mengkritisi rakyat yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nilai-nilai integritas. Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh dan lengkap. Sedangkan menurut istilah yaitu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang yang berintegritas, yang pertama yaitu konsisten dengan apa yang diimani, yang kedua yaitu patuh terhadap aturan, yang ketiga yaitu memegang setiap perkataan, keempat yaitu bertanggung jawab, yang kelima yaitu bertindak sesuai dengan apa yang diutus. 9 mengenai integritas. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah tidak suka berbohong, lurus, dan tidak curang. Perilaku jujur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu jujur kepada orang tua jika mempunyai masalah. Yang kedua yaitu selalu mengembalikan uang belanja apabila berlebih. Yang ketiga tidak melanggar lalu lintas. Dan yang keempat yaitu jika meminta uang selalu jujur untuk apa uang tersebut diberikan. Yang kelima yaitu selalu mengakui kesalahan. Berani. Sikap berani harus dimiliki seseorang. Yang menurut istilah berani yaitu mempunyai hati yang mantap dan jiwa yang tinggi. Jika terjadi bahaya, tidak mempunyai rasa takut. Berani yaitu senantiasa optimis dalam berusaha. Yang kedua yaitu selalu kreatif, produktif, berani, dan kejujuran. Yang ketiga yaitu terhindar dari kejahatan dan keburukan. Perilaku berani. Yang pertama yaitu berani bertanggung jawab. Yang kedua yaitu berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu berani melindungi keluarga dan adik-adik jika terjadi hal yang negatif. Yang keempat, berani dalam berkata. Keempat yaitu berani mengemukakan pendapat. Yang kelima yaitu berani memulai sesuatu hal yang baik. Yang keenam yaitu berani bertanggung jawab. Ketiga yaitu mandiri. Kemandirian dapat membentuk karakter yang kuat
agar tidak bergantung kepada orang lain. Contoh perilaku mandiri yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu membersihkan tempat tidur sendiri, mempersiapkan kelengkapan untuk kuliah dengan sendiri. Yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kuliah dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. 4. Peduli adalah memindahkan, tidak menghiraukan, dan memperhatikan seseorang yang sangat membutuhkan kita. Contohnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjenguk teman yang sakit, memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan, dan memberi semangat kepada teman, keluarga. 5. Yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu berani menanggung atas apa yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab akan berani mengakui semua kesalahan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua yaitu dia akan selalu menjadi yang terbaik. Yang ketiga yaitu selalu menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Yang keempat yaitu dia akan selalu mengakui setiap kesalahan yang dia lakukan. Yaitu kerja keras. Kerja keras dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal rasa lelah dan tidak mau berhenti sebelum target kerja sesuai dengan yang diharapkan, dan lebih mengutamakan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dari sikap kerja keras, yang pertama yaitu memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu belajar dengan tekun. 7. Yaitu adil. Adil yaitu sama berat dan tidak memihak. Contoh dari perilaku adil yaitu jika menolong orang selalu memberikannya dengan adil dan tidak memandang latar belakang dari orang tersebut. 8. Yaitu sederhana. Sederhana yaitu merupakan ciri yang harus dimiliki seseorang. Orang yang sederhana yaitu selalu merasa cukup dan puas atas apa yang diberikan. Contoh dari sikap sederhana, selalu mensyukuri apa yang dimiliki. Yang kedua yaitu selalu bergaya hidup sesuai kemampuan. 9. Yaitu disiplin. Disiplin adalah kata kunci dari keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten secara terus-menerus dalam mengembangkan potensi diri, tepat waktu dalam melaksanakan hal apapun. Salat tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, pergi ke kampus tepat waktu, dan melakukan segala hal dengan tepat waktu tanpa melanggar peraturan. Dan materi ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang fraud di sistem pelayanan kesehatan. Pertama yaitu korupsi dan fraud secara umum dalam bidang kesehatan. Fraud di sistem pelayanan kesehatan digunakan untuk menggambarkan sesuatu perbuatan curang di sektor kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu penyimpangan atas aset, yang kedua pernyataan palsu atau salah pernyataan, yang ketiga yaitu korupsi. Penyebab fraud di sistem pelayanan kesehatan. Penyebab fraud di sistem pelayanan kesehatan yang pertama yaitu rendahnya gaji tenaga medis. Yang kedua yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelayanan kesehatan dan beban pelayanan kesehatan, yaitu faktor budaya. Pelaku fraud di sistem pelayanan kesehatan yang pertama yaitu peserta, yang kedua yaitu petugas BPJS Kesehatan, yang ketiga pemberi pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu penyedia obat dan alat kesehatan. Dampak fraud di sistem pelayanan kesehatan yang pertama yaitu mengurangi sumber daya, yang kedua menurunkan kualitas, yang ketiga rendahnya keadilan dan efisiensi, serta meningkatkan biaya. Anti fraud di layanan kesehatan yaitu membangun kesadaran, pelaporan, deteksi, investigasi, dan pemberian sanksi. Faktor yang membuat kontrol fraud di lingkungan manapun sulit dicegah. Yang pertama yaitu fraud umumnya bersifat tradisional, serta kinerja yang tersedia masih ambigu dan belum jelas apa yang disebut dengan keberhasilan pelaksanaan fraud counter plan. Baiklah, pada materi terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah fraud atau kecurangan pada implementasi GKN. Sudah terjadinya fraud di sistem perusahaan, yang pertama yaitu lakukan sosialisasi standar operating prosedur atau SOP, yang kedua yaitu kenyamanan bekerja dalam perusahaan, yang ketiga yaitu lakukan audit dan evaluasi secara teratur, serta tingkatkan kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan.
Mungkin hanya sekian materi